Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini Ramadan, malam yang ke-23, ya. Malam ke-23, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, sehingga bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke malam 23. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala idza dakhala al-ashru al-awakhiru min Ramadana. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, idza dakhala al-ashrul awakhiru min Ramadana ahya al-laila. Beliau menghidupkan waktu malam. Wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya. Wajadda wasaddal mi'zara. Beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sabuk ikat pinggang. Maksudnya ini kinayah, ya, bahwa beliau itu semangat untuk beribadah, ya, semangat beribadah, tidak mengurangi kumpul sama istri, tapi khusus untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semangat ya pada malam ke-23 ini, ya, untuk istilahnya jaring, untuk menghidupkan malam ini, ya, di malam yang sesunyi ini, ya. Ada satu hadis lagi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okay, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dari Abi Hurairah, barang siapa yang yakum lailatal qadri, pada malam Lailatul Qadar, pada malam itu yakum, qiyamul lail. Yakum di sini maknanya itu dalam Syarah Mukhtasar Abi Jamrah diterangkan, yakum di situ al-qiyamu bitu'ah, melaksanakan suatu ketaatan, melaksanakan suatu kebaikan, ketaatan apapun, ya. Entah malam Lailatul Qadar itu dengan sholat malam, ada yang dengan bersedekah, ada yang dengan membantu orang lain, ada yang membantu teman, membantu saudara, ada yang membaca Al-Quran, ya, ada yang dengan muhasabah diri, introspeksi diri. Pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan benar-benar iman, ya, benar-benar ihtisaban, mencari ridho Allah. Kalau seperti murni liwajillahi subhanahu wa ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosanya, hablum minallah, hubungan dengan Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi saya mengajak untuk minimal pada malam ini untuk kita qiyamul lail, ya. Untuk qiyamul lail. Sedaya semua yang menyaksikan, ya, kita ketahui kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita manajemen waktu kita, tidak hanya tersibukkan oleh duniawi saja, tapi kita juga harus bisa membagi waktu, ya. Apalagi waktu malam seperti ini, kita untuk qiyamul lail, ya. Ayat dalam Al-Qur'an jelas, ya.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud. Ya, salat tahajud itu berarti kita tidur sebentar, setelah tidur kemudian kita akan melakukan untuk salat malam sebagai nafilatul lak, sebagai tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79. Ya, nanti bisa dicek ya. Jadi dengan ini memotivasi kita semua, untuk kita qiyamul lail, untuk bertahajud. Kita contoh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah saja yang jelas surga, yang jelas maksum, ya. Rasulullah mewajibkan diri beliau untuk tahajud setiap malam. Ada riwayat an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu ya qiyamul lail, bangun malam sampai kedua kakinya bengkak. Hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kakinya bengkak. Kemudian para sahabat, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, faqultu lahu, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha? Lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika. Dosamu yang telah lampau sudah ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'akhkhara, yang lampau maupun yang nanti juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay Rasul itu maksum. Apa jawab Rasulullah ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Bagaimana mungkin aku afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak termasuk hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Rasulullah setiap malam tahajud sebagai bentuk beliau termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Afal akunu abdan syakura. Hadis ini muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi sekali lagi bentuk Rasulullah Muhammad SAW, beliau saja yang maksum, yang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, beliau yang sebagai Habibullah, beliau yang subhanallah, yang namanya disandingkan dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap malam saja beliau tahajud sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita bilang kita cinta Rasul. Kita bilang kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu tidak hanya nikah Jumat itu enggak hanya itu. Orang malam Jumat sunnah Rasul. Sunnah Rasul kita mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti bagaimana langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada dengan tahajud. Dengan tahajud seperti ini, subhanallah. Tadi ayatnya, dalam hadisnya, afala akunu abdan syakura. Saya teringat sebuah lantunan qasidah burdah oleh Syekh Muhammad bin Sa'id al-Busiri. Zalamtu sunnata man ahya az-zalama ila an ishtakat qadamahu ad-durra min warami wa shadda min shaghabin
ahsya'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutrafal adami مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Subhanallah. Ketika saya membaca qasidah ini, itu ada hubungannya dengan hadis yang saya baca tadi, hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki Rasulullah bengkak. Mungkin kalau kaki kita bengkak mungkin karena sering ke sawah ya, akhirnya bengkak. Atau mungkin karena kita sering bermain di sungai, akhirnya bengkak. Tapi Rasul tidak, beliau kakinya bengkak karena apa? Karena kalau malam tahajud. Okay. Beliau dengan khusyuk. Maka dalam qasidah tadi, ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدما الدر من ورمي ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى. Aku telah menyalahi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahya dzulama, yang menghidupkan kegelapan pada waktu malam. Okay? Sampai anishtakat qadama hudur min warami. Sampai kaki beliau mengadu kesakitan karena bengkak. Wasyadda min sahabin ahsya'ahu, dan beliau mengangkat perutnya dengan kencang. Ya. Mengikat, maaf, bukan mengangkat ya, mengikat. Wasyadda min sahabin ahsya'ahu, beliau mengikat perutnya dengan kencang. Ya, jadi enggak buat tiduran. Kalau kita kan buat tidur di kasur yang mewah, tempat yang mewah. Ya. Wasyadda min sahabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarah, serta mengganjalnya dengan batu. Subhanallah. Wasyadda min sahabin ahsya'ahu wa tawa. Subhanallah. Kemudian beliau mengganjalnya dengan batu. Kashan mutrafal adami, menandakan beliau manusia yang luar biasa. Itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat malam itu bukan hal yang remeh, tapi luar biasa. Bagaimana kita bisa salat malam? Kita paksa diri kita. Apalagi ada suatu hadis yang menerangkan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zillah. Pada waktu 7 orang itu diantaranya adalah rajulun dzakarallaha subhanahu wa ta'ala khalian fafadat ainahu. Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tempat yang sepi, fafadat ainahu, kedua matanya menangis. Subhanallah. Kenapa menangis? Karena melihat dirinya. Al-muqiru bitaksir, mengaku bahwa punya kekurangan, mengaku kita masih salah, kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mari kita biasakan setiap malam qiyamul lail. Apakah berat? Tidak. Semua kalau sudah terbiasa jadi enteng. Kalau sudah ada niat, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada niat yang kuat, tekad yang kuat, istirahat lebih awal, kemudian bangun. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an Aliyin radhiyallahu an anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimata lailan. Ya, Rasulullah itu pada suatu malam pernah mengetuk gini ya, rumah Sayyidina Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu an. Faqala ala tusalliyani, Rasulullah bertanya, apa kalian berdua tidak sholat? Ini perhatian Rasul terhadap keluarga. Maka tadi dalam hadis yang pertama saya sebutkan Rasulullah itu ahyal laila,
ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, menghidupkan malam, ayqadha ahlahu, nggih, membangunkan keluarganya. Jadi misalkan kita malam ini tahajud, malam ini kita qiyamul lail, nggih. Malam ini kita tahajud, malam ini kita qiyamul lail. Kita bangunkan keluarga kita, istri kita bangunkan. Anak kita yang udah balik kita bangunkan. Kita ajak mereka, nggih. Kita ajak mereka. Sebagaimana Rasulullah saja, nggih, Rasulullah di Madinah itu kalau dengan Sayyidina Ali berarti rumahnya berdekatan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sekali lagi perhatiannya kepada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Subhanallah. Nggih. Tadi hadisnya tarakahu wa Fatimata lailan. Beliau nggih pada waktu malam mengetuk rumah Sayyidina Ali dan Siti Fatimah untuk mengingatkan untuk bangun malam. Nggih. Mengingatkan untuk bangun malam. Dalam hadis riwayat An Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baiknya orang itu Abdullah. Tapi lau kana yusalli minal laili, andaikan Abdullah mau salat malam. Kemudian Salim mengatakan qala Salim fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Setelah Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang itu Abdullah kalau mau bangun malam, setelah itu Abdullah ya, bin Umar radhiyallahu an, beliau kalau malam itu tidur cuma sebentar. Nah, kalau kita bagaimana kalau malam? Malam kita habiskan untuk apa? Apakah untuk mengingat Allah atau untuk main HP saja yang nggak ada manfaatnya, atau main HP yang bermanfaat seperti kita lihat kajian, lihat pengajian, lihat ceramah, atau kita mengikuti sholawatan itu bagus. Tergantung bagaimana diri kita. Ya. Jadi hadis ini yang muttafaqun alaih ini, subhanallah. Ya, mari kita semangati diri kita, keluarga kita untuk qiyamul lail. Maka hadis selanjutnya di dalam Riyadhus Shalihin an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun misla fulan. Abdullah, jangan seperti orang itu. Orang itu kana yaqumul lail, dia qiyamul lail, fataraka qiyamul lail, sekarang tapi sudah meninggalkan qiyamul lail. Sekarang sudah meninggalkan qiyamul lail. Jadi kita istiqomah ya. Istiqomah. Mungkin puasa ini kita semangat qiyamul lail, tapi jangan sampai setelah puasa lebaran, setelah lebaran jangan sampai semangatnya turun, jangan sampai. Kalau bisa muwadzabah, ya, mudawamah selalu. Jangan sampai kita qiyamul lail pada bulan Ramadan ini, tapi nanti setelah lebaran ternyata turun. Nah, jangan sampai. Mudawamah, walaupun sedikit tapi mudawamah lebih bagus daripada ini semua banyak tapi nanti enggak istiqomah, ya. Di qalilul amali ad-daimi, ya, sedikit amal yang itu dilaksanakan secara daim, secara terus-menerus, itu khair, lebih baik min katsir daripada min katsiri ilmun qata', daripada banyak tapi terputus. Yang penting itu istiqomah. Intinya istiqomah, ya, istiqomah. Makanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suatu hadis riwayat dari An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzikra 'indan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Jadi Nabi pernah diceritakan tentang seseorang, ya, dia itu malam tidur sampai pagi. Nabi mengatakan orang itu, cara Jawa namanya diuyi setan. Ada setan yang kencing di telinganya. Nah, itu. Dzakara rajulan bala syaitanu fi udhunaihi. Muttafaqun alaih.
Jadi memang ada hadis kalau orang itu tidur, ya, itu ditaleni, diikat dengan tiga, ya, dengan tiga ikatan. Ketika dia bisa bangun, ingat Allah, maka ikatan yang pertama lepas. Ketika dia bangun, ingat Allah, ikatan yang pertama lepas. Ketika ia bangun, kemudian ia berwudu, ambil air wudu, maka ikatan yang kedua lepas. Ketika ia bangun dan berwudu, kemudian ia sholat, maka ikatan ini lepas semua. Nah, jadi dia bangkit dengan semangat. Ya, kalau ikatan ini masih terikat semua, maka ya, asbaha khabithan nafsi kaslana. Maka ia bangun dalam keadaan tidak enak, enggak nyaman, malas. Ya. Oleh karena itu, ya, kita semangat. Kita semangat, ya. Semangat untuk qiyamul lail. Benar-benar munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilahi las tulil firdausi alan wala aqwa ala naril jahimi fahabli tawbatan ya dzal jalali. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Ya Allah, ya. Saya teringat hadis tadi yang saya sebutkan bahwa ketika kita tidur, itu hadisnya sahih muttafaqun alaih. 3 ikatan. Saya ulangi lagi, 3 ikatan. Ikatan yang pertama lepas ketika kita mau wudu. Ikatan yang kedua lepas ketika kita sudah sholat. Ikatan yang ketiga, ya, saya ulangi. Ikatan yang pertama ketika kita bangun ingat Allah. Ikatan yang kedua ketika kita wudu. Ikatan yang ketiga ketika kita sholat. Nah, kalau kita sudah 3 ikatan ini sudah lepas, Masya Allah, ya, betul, itu hadis dari Abi Hurairah, betul, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW, itu hadis dari Abi Hurairah. Yaqidu asyaitonu ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan itu mengikat pada citok kepalanya seseorang, ya. Ketika idza huwa naimun, idza huwa nama salatsa uqadin, ketika seorang itu tidur maka ada 3 ikatan. Hadisnya seperti itu, ya. Yaduribu ala kulli uqdatin. Setan mengatakan pada setiap ikatan itu, alika lailun tawilun farqud. Ini malam yang panjang, kamu tidur saja. Tapi ternyata fa inistaiqadha fadzakarallaha ta'ala, ketika orang itu bangun, ingat kepada Allah, in halat uqdatun, maka 1 ikatan lepas. Fa in tawaddu'a, ketika orang tadi wudu, in halat uqdatun, 1 ikatan lepas lagi. Fa in shalla, ketika ia salat, in halat uqdatu kulliha. In halat uqaduhu kulluha. Ketika ia salat, maka semua ikatannya lepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka ia bangun dalam keadaan nasyitan, semangat, thayyiban nafsi, dalam hati yang enak. Masya Allah, ya. Dalam hati yang enak, dalam hati yang ridha, yang nyaman, subhanallah. Jadi mari sekali lagi, ya, fahab li taubatan wa ghfir dzunubi, ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Kita menasihat kepada Allah, kalau kita punya dosa, semoga taubat kita diampuni oleh Allah. Fahab li taubatan wa ghfir dzunubi. Terima taubatnya, wa ghfir dzunubi, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi.
Engkau adalah pengampun dosa yang besar. Subhanallah, ya. Jadi sekali lagi, ya, jangan bermalas-malasan untuk qiyamul lail, ya. Untuk qiyamul lail, jangan bermalas-malasan. Sahabat Abdullah bin Salam, dulu Nasrani. Sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an itu ketika berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat Rasulullah ini Abdullah bin Salam ini Rasulullah mengatakan ayyuhan nas, hai manusia, afsus salam wa at'imu tu'am, tebarkanlah salam, tebarkanlah perdamaian. Ya, salam. Orang mau salam itu orang rukun berarti ya. Orang rukun. Kalau orang nggak mau salam, nggak mau menyapa, berarti nggak rukun itu. Wa at'imu tu'am, berilah makanan. Berilah makanan. Kita membantu orang lain. Ya. Wasallu bil laili wan nasu niyamun. Salatlah pada waktu malam ketika orang pada waktu tidur. Orang pada tidur, ya. Kita mau salat malam. Subhanallah. Subhanallah. Tadkhulul jannata bisalamin. Maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Ya. Jadi luar biasa. Dahsyatnya tahajud itu luar biasa. Jadi hadis yang dari Abdullah bin Salam yang beliau berjumpa Rasulullah itu yang diucapkan oleh Rasulullah ini, subhanallah. Nggih. Afsus salam, terbangkanlah salam, bentuk kerukunan, nggih, saling menyapa. Alhamdulillah ini banyak yang menyapa, nggih, kita nyambung. Wa'timu tu'am, berilah makanan. Tapi hanya banyak makanan. Pokoknya intinya kita punya sifat sosial ke orang lain. At'imu tu'am. Di sini kan bentuknya kan kasihlah makanan. Kita intinya punya rasa sosial kepada yang lain. Apalagi di bulan Ramadan ini bisa membantu yang membutuhkan, membantu fakir miskin utamanya, ya, bisa membantu mereka, bisa membuat hati mereka nyaman. Subhanallah, ya. Wasallu bil laili wan nasu niyamun. Salatlah pada waktu malam ketika orang itu pada tidur, ya. Dengan salat pada waktu malam ini membuat kita bangkit, kita semangat, kita subhanallah, benar-benar merasa khusyuk, ya. Kita harus khusyuk, harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sampai sini dulu. Ini jam 1:30. Insya Allah kita akan lanjut besok. Insya Allah besok insya Allah saya ada kajian Ihya Ulumuddin dan yang lain-lainnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Okay. Semoga apa yang kami sampaikan, okay, karena ceramah itu bisa bermanfaat itu kalau memang bisa membekaskan hati panjenengan semua, ya. Jenengan atau saya pribadi mungkin sering mendengarkan ceramah, ibarat kita mendapatkan ilmu itu kita amalkan. Orang mendapatkan ilmu ibarat kita dapat membeli sabun, tahu sabun ya, atau membeli sabun, tentu tidak hanya untuk pajangan saja. Ilmu itu kita amalkan. Sabun itu kita pakai. Pakai untuk apa? Kita pakai untuk membersihkan diri, zahir. Kita membeli sabun tentunya untuk membersihkan diri. Nah, jadi nggak hanya buat pajangan saja, tidak. Kita mendapatkan ilmu, malam ini mendapatkan ilmu, motivasi untuk qiyamul lail, motivasi untuk bagaimana berhubungan yang bagus, motivasi bagaimana Rasulullah saja yang maksum, Rasulullah saja yang mubasysyar bil jannah, seperti itu syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memotivasi diri kita, apalagi kita sebagai umatnya. Ilmu tidak hanya dipajang, tidak hanya masuk ke akal, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah bermanfaat, menambah
kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Ya, apabila ada kekurangan atau kesalahan itu murni dari saya pribadi. Ya, jika ada sesuatu yang benar dan bermanfaat itu min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.